Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joshua Edward Firmano, semester 4 Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, akan memaparkan tugas hukum internasional yang bermaterikan tentang hukum penyelesaian sengketa internasional. Ada 4 poin yang akan saya jelaskan tentang penyelesaian sengketa internasional. Poin yang pertama, menjelaskan pengertian penyelesaian sengketa internasional. Sengketa internasional dapat dikatakan merupakan salah satu sisi dalam hubungan internasional. Hal ini didasarkan atas suatu pemikiran bahwa hubungan-hubungan internasional yang diadakan antar negara, negara dengan individu, atau negara dengan organisasi internasional. Acap kali hubungan tersebut menimbulkan sengketa di antara mereka. Hubungan internasional tersebut meliputi beberapa aspek kehidupan seperti politik, sosial, dan ekonomi. Poin yang kedua, menjelaskan apa saja yang menjadi subjek dan objek hukum penyelesaian sengketa internasional. Sengketa internasional sering disamakan dengan istilah sengketa antar negara. Pandangan ini merupakan pandangan klasik yang menganggap bahwa negara merupakan satu satuan subjek hukum internasional. Sementara dalam perkembangannya, saat ini bukan saja negara yang merupakan subjek hukum internasional, tetapi terdapat subjek hukum internasional yang bukan negara, yaitu individu dan organisasi internasional. Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa internasional adalah sengketa yang timbul atau terjadi di antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain bukan negara, dan subjek hukum bukan negara satu sama lain. Dalam studi hukum internasional publik, dikenal 2 macam sengketa internasional, yaitu sengketa hukum dan sengketa politik. Sengketa hukum adalah sengketa di mana suatu negara atau subjek hukum lainnya mendasarkan sengketa atau tuntutannya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh hukum internasional. Sedangkan sengketa politik adalah sengketa yang tuntutannya didasarkan atas pertimbangan non-yuridis, misalnya atas dasar politik atau kepentingan nasional lainnya. Meskipun diakui bahwa tidaklah selalu mudah untuk membedakan apakah sengketa itu bersifat politik atau bersifat hukum. Poin yang ketiga, sumber hukum penyelesaian sengketa internasional. Setiap sengketa internasional berdasarkan pasal 2 ayat 3 Perserikatan Bangsa-Bangsa harus diselesaikan secara damai. Penyelesaian sengketa secara damai tersebut berdasarkan pasal 33 Piagam PBB dibedakan menjadi 2, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Adapun penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat ditempuh melalui 2 cara, yaitu melalui lembaga arbitrase dan melalui lembaga pengadilan yudisial internasional. Peranan arbitrase di dalam penyelesaian sengketa-sengketa bisnis di bidang perdagangan nasional maupun internasional dewasa ini semakin penting. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya kontrak nasional maupun internasional yang telah memuat klausul arbitrase, bahkan di kalangan pengusaha atau kalangan bisnis. Cara penyelesaian sengketa melalui badan ini dianggap cukup memberikan keuntungan.
daripada penyelesaian melalui peradilan nasional. Yang keempat, menjelaskan cara penyelesaian sengketa internasional. Penyelesaian sengketa yang sifatnya efektif merupakan idaman setiap pihak yang terlibat dalam suatu transaksi bisnis perdagangan nasional maupun internasional. Salah satu alasan yang menjadi dasar pertimbangan hal demikian adalah bahwa suatu sengketa hampir mutlak merupakan faktor penghambat perwujudan prediksi-prediksi bisnis. Suatu sengketa bisnis perdagangan internasional dapat menghadirkan risiko merugikan yang tidak dikehendaki dan dapat mengacaukan prediksi-prediksi bisnis. Hal ini menjadi sangat perlu diperhatikan, terutama dalam kaitan dengan visi bisnis yang mendasari kegiatan demikian itu, yaitu efisiensi dan profit. Istilah sengketa-sengketa internasional mencakup bukan saja sengketa-sengketa antara negara-negara, melainkan juga kasus-kasus lain yang berada dalam lingkup peraturan hukum internasional, yakni beberapa kategori sengketa tertentu antara negara di satu pihak dan individu-individu, badan-badan korporasi serta badan-badan bukan negara dan lain pihak. Objek bab ini membahas sengketa-sengketa antar negara-negara. Hal ini dikarenakan negara lebih mempunyai peranan penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Peran yang dimainkan hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa internasional adalah memberikan cara bagaimana para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya menurut hukum internasional. Dalam perkembangan awalnya, hukum internasional mengenal dua cara penyelesaian, yaitu cara penyelesaian secara damai dan perang. Cara perang untuk menyelesaikan sengketa merupakan cara yang telah diakui dan dipraktekkan lama, bahkan perang telah juga dijadikan sebagai alat atau instrumen dan kebijakan luar negeri negara-negara zaman dulu. Ada dua cara yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa internasional. Yang pertama, secara damai, yaitu para pihak telah dapat menyepakati untuk menentukan suatu solusi yang bersahabat. Cara yang kedua, secara paksa atau dengan kekerasan, yaitu apabila solusi yang dipakai atau dikenakan melalui jalan kekerasan atau perang. Penyelesaian sengketa secara damai merupakan hukum positif, ketentuan mengikat yang harus diberlakukan, bahwa penggunaan kekerasan dalam hubungan antar negara sudah dilarang dan oleh karena itu sengketa-sengketa internasional harus diselesaikan secara damai. Keharusan ini pada mulanya dicantumkan pada pasal 1 Konvensi mengenai penyelesaian sengketa secara damai yang ditandatangani di Den Haag pada tanggal 18 Oktober 1907. Kemudian dikukuhkan oleh pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan selanjutnya oleh Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional mengenai hubungan bersahabat dan kerjasama antar negara yang diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 24 Oktober 1970. Dalam deklarasi tersebut meminta agar semua negara menyelesaikan sengketa mereka
dengan cara damai sedemikian rupa agar perdamaian, keamanan internasional, dan keadilan tidak terganggu. Hukum internasional publik mengenal dua macam sengketa internasional. Sengketa sebetulnya tidak ada kriteria yang jelas dan diterima secara umum mengenai pengertian kedua istilah tersebut. Yang kerap kali dipakai menjadi ukuran suatu sengketa sebagai sengketa hukum, yakni manakala sengketa tersebut bisa atau dapat diserahkan dan diselesaikan oleh pengadilan internasional. Namun, pandangan ini demikian sulit diterima sengketa-sengketa internasional. Secara teoritis, pada pokoknya selalu dapat diselesaikan oleh pengadilan internasional. Sesulit apapun suatu sengketa, meskipun tidak ada pengaturannya sekalipun, suatu pengadilan internasional tampaknya bisa memutuskannya dengan bergantung kepada prinsip kepatutan dan kelayakan. Pada pokoknya, ada banyak sengketa yang bisa diserahkan dan kemungkinan besar bisa diselesaikan oleh pengadilan internasional. Tetapi karena salah satu atau kedua negara enggan menyerahkannya kepada pengadilan, pengadilan menjadi tidak berwenang mengadilinya. Dalam hal ini menjadi dasar hukum bagi pengadilan untuk melaksanakan jurisdiksinya adalah kesepakatan para pihak yang bersengketa. Meskipun sulit untuk membuat perbedaan tegas antara istilah sengketa hukum dan sengketa politik, namun ada tiga golongan pendapat penting yang berkembang pada hukum internasional. Penyelesaian sengketa internasional secara hukum menghasilkan keputusan-keputusan yang mengikat terhadap negara-negara yang bersengketa. Sifat mengikat ini didasarkan atas kenyataan bahwa penyelesaian sengketa atau keputusan-keputusan yang diambil seluruhnya berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum.